Sekarang giliran pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Ayo. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sungtolodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Oke. Bung Fatur, bagaimana nih? Ya, menarik dari Prabowo adalah dia konsisten dari saya dulu tentang bagaimana membangun kepribadian yang tegas. Nah, itu dipersepsikan hingga sekarang. Mulai dari Pilpres 2014, 2019, sekarang 2024 gitu kan. Nah, dari sisi ini memang dipertahankan karena memang dari sisi saya kembali ke kajian elektoral bahwa dari pemilih yang menginginkan pemimpin yang tegas itu terus cukup tinggi. Artinya ini mencoba untuk dipertahankan dan juga pemimpin yang
berkarakter militer juga masih cukup tinggi, dan saya pikir ini mencoba untuk tetap mempertahankan pemilih lama yang memang pemilih-pemilih yang kalau dikatakan 40 ke atas ya, orang-orang lama itu kan, ini yang masih berkecimpung di politik, tetapi suka dengan pemimpin yang tegas, dan ini direpresentasikan dengan Pak Prabowo sampai saat ini. Nah, satu hal yang saya pikir dari sisi ini adalah pemberantasan korupsi menjadi tema menarik. Terkait dengan Prabowo adalah keberlanjutan dari Jokowi, itu selalu dipresentasikan dari awal sampai penutupan. Namun dari sisi ini tidak, mungkin dari sisi para kontestan lain, misalkan dari Ganjar dengan Anies, tidak mengeksplor lebih dalam lagi, terutama isu yang menarik saya pikir tentang pemberantasan korupsi. Misalkan sekarang posisi KPK gitu kan, yang dianggap melemah gitu kan. Nah, dengan adanya representasi dari keberlanjutan Pak Jokowi dengan konsisten dengan pemberantasan korupsi, apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo itu nggak muncul semalam. Nah, misalkan apakah akan mengembalikan undang-undang KPK misalkan, apakah menata memperbaiki undang-undang KPK, atau akan lebih tegas lagi misalkan justru dia lebih soft main di bagaimana memperkuat kelembagaan hukum misalkan di situ. Kalau Anies sudah posisi sudah di awal di pemberantasan korupsi akan memperkuat KPK. Nah, ini posisi Pak Anies, begitu juga dengan Pak Ganjar. Nah, kalau Pak Prabowo lebih soft, saya melihat, dengan memperkuat kepolisian, dengan memperkuat lembaga peradilan dan sebagainya. Itu ada tentang korupsi, ada di bagian segmen kedua menurut Bung Fatur lebih normatif ya jawaban dari. Lebih normatif dia. Walaupun di pidato awalnya menekankan tentang pemberantasan korupsi. Betul. Ya. Ini dari sisi isi untuk lebih mengeksplor tentang pemberantasan korupsi. Sebenarnya kalau ingin melanjutkan Pak Jokowi, apa yang akan diperbaiki terkait dengan pemberantasan korupsi? Kan di era Jokowi juga banyak pemberantasan korupsi yang berhasil diungkap gitu kan. Oke. Mas Adi, bagaimana? Kira-kira Mas Adi? Kalau saya melihat memang nggak berbeda, tapi hanya melihat jualan korupsi ini memang dipakai oleh 3 pasangan calon ini. Bahkan Ganjar, kalau saya lihat sebelumnya juga ngomong bahwa para koruptor akan ditahan di Nusa Kambangan. Nah ini saling berlomba, karena isu korupsi saat ini memang bisa menjadi tren di masyarakat. Karena apa? Kita tahu beberapa kasus-kasus baik itu korupsi atau kriminalitas nggak ditangani, tidak ada law enforcement. Dalam arti tidak ada penegakan hukum. Sangat, meskipun akhirnya diselesaikan secara hukum, tapi itu prosesnya lambat. Sehingga wajar kalau korupsi ini dipakai oleh ketiga pasangan calon untuk dijual ke masyarakat. Kita nggak tahu apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. Kemudian ketika kita bandingkan gaya Prabowo baik di 2014, 2019, ya memang itulah gaya dia. Karena dia besar di militer, dituntut harus tegas, terus ditambah lagi karakternya, dia tidak akan lepas. Ada yang suka dan ada yang tidak. Terutama yang suka adalah masyarakat pemilih yang suka ketegasan. Betul. Tetapi yang tidak menyukai tentu khawatir. Kalau sesuatu terjadi, dia lebih mengedepankan emosinya daripada apa yang harus dikerjakan. Tapi itulah pilihan masing-masing. Karena kan yang diperebutkan ini sekitar berapa nih sekarang? 200 DPT berapa nih sekarang untuk DPT Pilpres? terakhir 200 jutaan. Jadi silakan masyarakat memilih. Tapi sekali lagi mudah-mudahan sih saya berharap pasangan calon capres ini mestinya harus menyadari bahwa debat ini adalah untuk menarik massa mengambang. Lah, seharusnya kalau di debat yang pertama ini sudah langsung saling nembak, justru nanti debat berikutnya harus lebih banyak ke
visi dan misinya. Oke. Visi misi itulah yang Harus kemudian ya. diperdebatkan antara mereka. Oke. Debat pertama kayaknya smash dulu nggak apa-apa ya. Tapi Smash debat dulu. kedua nanti jangan Ya, gitu ya Mas barangkali Adi ya. Sudah mulai mengarah ke visi misi. visi ya, betul. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.